kelima dan Survivors. Nextera adalah map kita selanjutnya dan caster silakan. Alright, terima kasih Bung Skyla. Terlihat kita akan segera masuk ke map kita yang kelima dan kali ini pesawatnya start dari arah kanan menuju ke kiri yang mana ini udah pasti jadi advantage untuk abang-abang RRQ. Begitu juga mungkin untuk abang-abang Dewa United kalau misalnya dia langsung jumpa persis sama Vagos. Tapi gue penasaran juga apa yang akan dilakukan sama anak-anak dari EVOS. Apakah dia bakal ngirim ke arah Plazaria atau dia mau maksa ke Grave Lab. Karena ke Grave Lab sih nyampe. Cuman maksudnya benar-benar nyampe yang kayak masih harus lari lagi dikit gitu. Iya dan dikirim juga Ray masih ada sedikit di arah luar dan lama ini dia bakalan untuk Dewa United datang. Berli belum sempat dapat senjata bahkan. Ya. Dan Tertin akan melakukan pengejaran ke arah seorang Berli dengan Skyler yang harus dibuka juga. Dan akhirnya dua pemain tumbang dari tim Vagos. Terlalu berani sih kalau menurut gue untuk langsung milih ke arah Dewa United Esports. Karena sebelumnya juga mereka pernah turun di arah Twin Bridge ke arah Mortar Winds dan memang kena hantam juga sama Dewa United Esports. Tapi oke, uji nyalinya ya udahlah di round terakhir gitu, di week terakhir udah gak ada kesempatan. Ini dia tes ilmu yang dilakukan oleh tim Vagos dan ternyata masih belum nyampe juga. Gue punya 3 kali kata lucu untuk Vagos. 3 kata lucu pertama, Grizzly comeback. 3 kata lucu kedua, Grizzly nggak main. 3 kata lucu selanjutnya adalah back to FFNS. Waduh. Itu masuk akal sekali. Itu bener lagi. Ya, gua akui ya, ketinggalan 3 tahun sih sulit. Bukan satu hal yang mudah, bahkan Regi yang 2 season aja. Wah, masih perlu belajar lagi, ngap banget itu. Iya, bisa gua katakan itu adalah sebuah pelajaran. Nah, exactly. 3 kata lucu. Back to FFNS. Back to FFNS. Aduh. Padahal baru kemarin memperlihatkan bagaimana mereka itu lebih bisa bermain tuh di map yang cenderung lebih kecil. Bener. Dan ternyata bukan satu hal yang bisa dibilang mudah juga untuk dipercayai juga. Karena tim yang bermain juga berbeda. Lalu ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak mendukung untuk tim Vagos bisa bermain di map kecil. Yeah. Mungkin next kalau misalkan mereka bisa balik lagi ke FFS ID, itu udah harus karena drop zone tetap. Betul. Dan jangan lompat-lompatan mulu lagi gitu. Benar, udah lawan aja like a gentleman gitu, gak usah kabur-kaburan. Dan kita bisa lihat gimana Torat. SC Paling Span juga akan melawan tim senior tentunya di arah Torat. Terlihat Lozi. Itu tau gak lo kenapa kayak gitu? Gak punya keluar itu Lozi. Larinya begitu ngawang banget. Dan dia percaya ini masih bisa nih. Tapi ternyata sedikit meleset perkiraannya. Membuat Lozi harus kandas. Begitu juga Darkol harusnya saat lagi. Apalagi kalau mobilnya nabrak. Oh untung gak nabrak. Itu kalau nabrak lu coba tuh. Iya kan lagi ditembakin begitu mobilnya nabrak. Harus mundur lagi. Kebakar lagi. Agak ceroboh. Tapi jujur ya gue ngeliat tim Torat ini kayaknya nggak relevan dengan rosternya untuk melakukan pergerakan cepat dari drop zone mereka. Di hari kemarin Bermuda mereka langsung ke Bima Sakti, mereka kena ambush tuh mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa nanganin hal tersebut. Mereka sekarang di Nextera mereka langsung lompat ke arah seberangnya lagi, ke arah robonya. Mereka nggak bisa ngehandle juga. Dan masih butuh waktu yang cukup lama menurut gue untuk ngabisin semua Intellect Center. Tiger Wong ternyata sedang bertempur bersama dengan MBR Epsilon. Lagi-lagi MBR sudah mulai ingin membiasakan war di awal-awal nih kayaknya. Karena memang banyak juga momen terutama di season sebelumnya MBR selalu nggak bisa perform di map Nextera bisa gue katakan. Tapi kita lihat juga gimana perang di arah turbin selalu menjadi menarik sekali. Karena pasti ada EVOS Divine di sana, ditambah Ray untuk sekian kalinya berhasil dapetin pick off menuju ke arah Dragon Esports. Dragon Poseidon kali ini one last ride mereka tidak bisa membawa mereka ke peringkat yang lebih tinggi sepertinya. Paling tidak sampai game ke-5 kali ini. Udah Nyampe 15 belum sih poinnya? 150 mungkin nggak bisa 15 kali kayaknya. Oh iya benar. Iya. Nolnya sebenarnya bisa juga didapetin.
Diambil sama Bung Surya nolnya. Oh iya benar. Ditambahin sama Bung Surya nanti dari ini ya, dari poin rank kata Bung Surya. Iya. Aduh ini di arah rotasi menuju ke arah DK Square. Pertempuran lagi-lagi antara Onyx Olympus. Menghindari sebuah ledakan dengan 2 orang langsung menggunakan portal 2 tapi langsung dihantam dengan M1014 dari seorang Jake. Wah. Menggunakan sebuah Rebel Rusty juga. Dan membuat kali ini Mal harus benar-benar dihidupkan kembali, mereset kembali dan Azril dipaksa untuk turun lagi menuju ke arah bawah. Pindah, teleportasi lagi menuju ke arah belakang dari Stadium DK Square. Dan regroup bersama dengan rekan-rekannya. Tembakan sudah mulai terasa untuk seorang Azril. Regroup lagi bersama dengan teman-temannya dan masih saling untuk bertukar posisi. Onyx Olympus belum terculik tapi Morteam sudah dibuat kesulitan di area DK Square. Zero pun sendirian saja bergerak untuk mengelobi satu persatu pemain. Tapi masih belum selesai juga. Akan malah satu pemain dari Morteam juga harus sudah terculik. Tyro-nya masih sibuk. Dan diikutin pula itu portalnya. Mati juga di sana. Ya ada alasan kenapa Onyx lumayan batu ya untuk mempertahankan DK Square gitu. DK Square bisa gue bilang lebih unggul dikuasai sama Onyx Olympus. Dan bisa gue bilang kan season ini si Morph ini kan lagi mengeksplor hal baru gitu ya kan. Yang biasanya dia ke museum, dia sekarang main di map bawah. Mengambil area mood site yang mana kita tahu Bigetron di season ini nggak ambil mood site-nya. Nyaris nggak ambil mood site-nya sama sekali gitu kan. So, variabel-variabel kesalahan ini menurutku masih lumayan bermanfaat juga untuk Morph pada akhirnya. Walaupun tadi kita kelihatan banget kalau Morph kelulus kayak contohnya ini. Kelar dari DK Square-nya ketemu third party-nya kayak gimana nge-handle. Ini bisa jadi satu variabel pelajaran mereka untuk persiapan mereka di Surabaya nanti. Iya. Move dari mood side ke DK Square itu harus banyak belajar sama Bung Surya. Asli. Tanyain tuh sama dia tuh. Iya, ini juga terjadi ketika ingin keluar dari DK Square tapi RRQ melakukan berganja batu. Dudes berhasil memberikan tembakannya langsung menghancurkan helm yang dimiliki oleh seorang Kiba. Dengan 20 double barrel dan jarak sedekat itu big moment dari Abai bahkan hasil menumbangkan satu pemain di jarak dekat dengan Woodpecker-nya. Menyisakan satu lagi yang lagi bersembunyi di bagian dalam. Ada tembakan yang digunakan seorang Dude. Tembakan lagi dibuka. Portal gue digunakan. Mana orangnya? Di bawah Jack ternyata. Iya. Langsung akan dihabisi. Dodge-nya masuk dan wipe out untuk Onyx Olympus. Ya Onyx Olympus terutama Gardu tadi baru aja cosplay jadi Adin ya. Ngepick dari kiri gitu. Jelek banget sih menurut gue. Dan kondisinya itu udah gak mungkin bisa sih ngepick dari kiri kayak gitu. Ini apa nih yang bikin notice nih barusan nih? 3.800 koinnya aduh. Oh iya itu koin dari ini, dari Onyx kan? Dari Onyx sama si Morph juga kan tadi? Banyak banget bro. Morph ngasih koinnya ke Onyx, Onyx ngasih koinnya ke RRQ gitu ya kan tadi. Ini gue udah speechless banget sih. Tapi somehow Morph gara-gara tadi nggak rata as a team ya. Kembali lagi ke Gravelab. Perlu diinget turbin ke Gravelab tuh deket banget ya. Jadi pasti EVOS masih bakal ada di sana. Ditambah zonanya masih di sini. Ya itu kan? ya EVOS di sana, EVOS di sini. Bener, teriakan bersama-sama. EVOS itu dia harus dibawa terus itu kan. Anthem itu. Anthem. Iya. Rahasia juga jadi rahasia jadi kunci. Benar. Sekarang untuk teman-teman dari EVOS Divine di hari terakhir bermain terbukti dengan bagaimana performanya dari Rahasia itu sendiri di fase transisi pubernya dia. Betul. Diberikan bekal yang gue ngerasa kayak ini belum pernah gue denger loh dari bagaimana cara pembelajaran untuk game knowledge. Disuruh buat nonton, terus disuruh buat jadi coba analisa gitu ya kan. Karena jarang juga gue ngedengerin hal-hal kayak gitu. Jarang kesempatannya juga buat maksudnya anak seusia Rahasia jarang kesempatan kayak gitu. Ya, tapi kalau gue mau intermezzo dikit, yang paling gue notice dari pubertasnya Rahasia adalah suaranya dia udah mulai pecah tuh. Iya bro. Gak bisa raur kayak Iya udah. Lanjut. Udah. Ternyata ini juga lumayan annoying sebenarnya untuk Morph Team karena ini sebenarnya bukan kondisi yang Morph Team mau. Dia agak compang-camping beli Iya. Ini bisa dibilang map next era paling enggak banget buat Morph Team karena biasanya Morph Team dari minggu kemarin Nextera bisa jadi salah satu map terkuatnya mereka tapi sekarang eksekusi pertamanya gagal berujung ke selanjutnya dan
Torat juga ternyata tidak bisa berbuat banyak lagi. Ketika miss timing pertama kali keluar dari arah intellect centernya. Bertemu dengan SCFC paling span. Masuk lagi di revive lagi ke arah yang lain. Tidak bisa mengatasi plan C, D, E, F, G-nya. Waduh, sayang sekali. Dan kita juga bisa lihat gimana SCF paling span. Ini udah lagi cosplay jadi Indostar nih dia nih di situ tuh. Dan juga kita bisa lihat betapa TWE sangat berhati-hati bermain di sini. Nggak main offside sama sekali. Dia bermain di teritorinya dia aja sekitaran Plazaria. Itu juga yang bikin TWE masih memiliki 4 roster solidnya. Tapi sekarang tiba-tiba ada RQ datang. Nah, itu dia opener yang sangat baik dari Han. Selalu bisa menjadi pembuka winning condition untuk Tiger Wong Esports. Han, salah satu the most improved player di season kali ini. Dan lu bisa lihat Bara juga akan memberikan kerjasama yang baik banget. Tapi 3 pelurunya miss. Even itu adalah portal go juga. Di jarak yang harusnya itu bakal jadi critical shot. Dengan dia punya crosshair placement yang udah harusnya critical shot juga. Itu bertiga doang loh ternyata arah Legalot nggak kelihatan di arah Plazaria. Iya. Abai pun dia masih bisa cabut dengan secepat itu dia lagi lari sambil lari ngebuka portal go dan ngereset aim dari satu pemain TWE tadi itu tangan kayak gimana secepat itu bisa buka portal go sambil lari. Abai melakukan hal tersebut dan membuat Araki sejauh ini masih bisa survive lagi di area Plazarianya setidaknya. Meskipun Legalotnya nggak tahu di bagian sebelah mana. Abainya masih ada di bagian belakang dari Plazaria, tapi point placement mereka tetap berusaha untuk memaksimalkan hal tersebut. MBR Epsilon dalam kesulitan dari early game setelah mereka mendapatkan mentality dari Alpine. Setelah mereka mempelajari kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Dan ketika biasanya mereka nggak pernah dapetin kesulitan tersebut. Sekarang udah mulai kerasa banget nih mentalitas dari Alpine-nya. Coba diulang lagi di map lain tuh. Nggak semuanya bisa dan Pion mendapatkan satu pick dari arah yang lain menuju ke arah satu pemain dari MBR Epsilon dan harus tumbang juga akhirnya. Yes, not bad buat MBR karena tadi juga perjalanan MBR cukup pelik ya. Ketika dia di awal-awal juga harus berperang, ketemu lagi pas di zona akhir gini juga udah harus di-handle sama tim-tim yang udah lebih proper secara lootingan, secara grounding, secara compound, secara vision dan kondisinya ini satu esports juga masih hidup loh gara-gara Toratnya juga gak banyak bisa mempanis anak-anak dari satu esports. Membuat satu esports yang bisa bertengger. Nunggu aja udah dari arah kalau kita turun di intellect kita POV dari viewer, dari pemainnya. Jadi kita di kanan tuh nunggunya. Dan ini kondisi dimana EVOS udah pasti bakal punya winning condition besar banget. Kecuali kalah kontak di double pick ini bukan hal yang menyenangkan dan bukan hal yang lucu sebenarnya buat EVOS. Iya. Mortim masih berusaha kuat bertahan tapi ternyata tidak bisa. Sudah mencari makanan untuk teman-teman dari EVOS Divine. Abax tertinggal di belakang. RRQ dieliminasi di posisi ke-6 pemain terakhirnya dan Dewa United Esports. 13 poin eliminasi sudah dikantongi. Satu esports sudah pulang di tangan seorang Gris. SCFC paling span juga merupakan salah satu tim yang menyulitkan Dewa United. Di round kedua tadi Mr. 05-nya ke-pick dan sekarang akankah pembalasan terjadi untuk Dewa United Esports. Pembagian dari 2 compound antara kedua tim ini masih mencari celah satu sama lain tapi mereka bisa saling mendiamkan satu sama lain dan nyulitin tim yang lain. Rasya berhasil mendapatkan irap dari 2 sisi yang berbeda. 4 tim sisa, 4 sudut berbeda tapi dari 2 sisi yang sama. Wow. 3 tim dengan ten warna yang sama ya, biru muda dan juga putih dengan satu tim dengan konsep macan muda. Ini dari tadi sih gue lihat TWE masih punya fokus yang bagus, tapi apakah SCF paling span punya fokus yang gak kalah bagus? Nah itu pertanyaannya karena SCF paling span ini udah berani dan lumayan berani loh ngambil dia punya positioning di arah genteng kayak gitu. Dengan asumsi main di genteng udah pasti gampang banget dihajar gitu ya kan. Berarti mereka lagi ada di mentalitas yang cukup pede dan bermain secara lepas. Nah gue penasaran EVOS Divine depannya persis ada yang namanya Monster Truck. Dan tadi lu barusan lihat gimana Hans lagi-lagi orang yang gak pernah bosan-bosan gue mention selalu membuka momen untuk Tiger Wong Esports. Jadi ini bisa menjadi sebuah pertimbangan yang cukup keras
Yang mana Oke. seharusnya role-nya Hans itu dimainkan sama Jojo. Dan oh my god, Abax. Seperti yang sempat di-mention sama Regi juga. Sekarang kita bisa lihat gimana rahasia juga kapasitasnya bagus banget. Udah lihat Kapten Irap sekarang sisa Center Tin saja. Tidak bisa banyak berbicara. Dewa United terkikis zona harus kandas di peringkat keempat Bliwigan. Oh my god, SCF juga baru keluar dari pertahanannya. Tapi satu poin berhasil diamankan. Chilci-nya terjatuh, follow up langsung Ray. Sendirian saja berhasil untuk menangani beberapa pemain. SCF dalam kesulitan, bahkan EVOS Defense menghandle dua sisi yang berbeda. TWE juga akan datang ke arah belakang karena seorang rahasia ditabrak. Dia sempat buat naik. Nice. Bahkan Aigat telah turun dengan sangat cepat. Akankah EVOS Defense mendapatkan booyah kedua kalinya? Satu pemain Udah pasti. menggunakan Boris line, SCF-nya tumbang, TWE-nya satu lagi, Jojo Yes. pulang dan EVOS Diva. Booyah dua kali malam hari ini. EVOS di sini, EVOS EVOS di sana. Teriakan bersama-sama. EVOS. Luar biasa sekali. Welcome back Bung Skyla. Keren banget, ada yang nyetir mobil truk barusan ya. Iya. Monster trucknya on point banget. Itu padahal sepersekian detik loh. Iya, Kayak langsung dia naik udah ya. tahu dia bakal di rush, langsung